Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harisya Putra dengan NIM 33321800004 dari jurusan Teknik Elektro FT Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari kecerdasan buatan. Nah, dalam tugas kali ini saya akan menganalisa serta menampilkan data dari random forest dan extremely random forest. Nah, bisa dilihat ini adalah ibaratnya coding listing programnya. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini juga sudah terlihat data-data dari tugas 2. Nah, untuk foldernya itu pastikan caranya itu klik file lalu open folder. Nah, nanti buat folder terserah kalian. Nah, dan yang penting nanti seluruh program ini atau data ini tuh terdapat dalam satu folder tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan menggunakan folder tugas 2 dan semua data ini tuh ada di dalam folder tugas 2 tersebut. Nah, langsung ke listing programnya. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah listing program dari random forest. Nah, di sini terdapat library dari argparse. Nah, ini tuh merupakan library atau modul dari argumen parser ini. Lalu di sini ada library dari NumPy atau Numbery Python yang nanti berfungsi untuk angka-angka, modul angka gitu. Lalu di sini ada modul atau library matplotlib.pylon. Nah, di sini nanti dia itu untuk menampilkan visual dari diagram data-data dalam pembahasan kali ini. Nanti dia akan menampilkan visual dari data-data pada tugas kali ini. Lalu di sini ada Sklearn matrix yang nantinya akan diimport ke classification report. Lalu di sini ada Sklearn model selection yang akan diimport ke train test field. Lalu di sini ada Sklearn assemble yang akan diimport ke random forest classifier, extra tree classifier. Lalu di sini ada Sklearn matrix yang akan diimport ke classification report. Lalu di sini ada utilities import ke visualis classifier. Nah, di sini ada argumen parser. Nah, di argumen parser ini berfungsi untuk membuat argumen dalam data atau program kali ini. Nah, di sini terdapat fungsi if. Nah, nanti kan terdapat dua kondisi, true atau false. Nah, jika kondisinya true, nanti akan terjadi akan memilih dua pilihan gitu, dua choice, yaitu RF atau IRF. Nah, lalu di sini ada parse the input arguments. Nah, ini tuh untuk menginput argumen ini, menginput data argumen ini. Nah, lalu di sini ada load input data. Nah, load input data ini nih untuk input file dari data random forest.txt. Nah, di sini nih kita akan menggunakan data ini. Nah, bisa dilihat terdapat kurang lebih sebanyak 900 data yang akan digunakan dalam tugas kali ini. Nah, data-data itu tuh ibaratnya akan ada, nah X ini tuh nanti akan berfungsi sebagai sumbunya dalam diagram nanti. Kalau untuk vertikal itu sumbu X dan untuk
horizontal itu sumbu X dan vertikal itu sumbu Y, dan dipisahkan dengan koma ini, dengan tanda koma untuk sumbu X dan Y. Lalu di sini ada separate input data into three class based on label. Nah, di sini tuh nanti data ini, data random forest ini tuh akan dibagi menjadi 3 kelas. Nah, di sini kan bisa dilihat ada kelas 0, kelas 1, kelas 2. Nanti dari 900 data ini tuh akan dibagi menjadi 3 kelas. Nah, nanti ada yang masuk ke kelas 0, ada yang masuk kelas 1, dan masuk ke kelas 2. Nah, lalu di sini ada visualis input data. Nah, nanti yaitu untuk memvisualisasikan input datanya, input data dari si data random forest ini. Nah, nanti divisualisasikan input data itu terbagi juga menjadi 3 kelas. Nah, di sini kan udah dibagi menjadi 3 kelas. Nah, nanti di visual input data juga akan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 0, kelas 1, kelas 2. Nah, untuk membedakannya kelas 0, kelas 1, kelas 2 itu dibedakan dari bentuknya. Nah, ini kan ada fungsi marker S. Nah, maksudnya marker S itu nanti untuk data kelas 0 akan berbentuk square. S itu tuh artinya square atau kotak. Nah, nanti ini juga sama untuk kelas 1. Nanti markernya akan berbentuk 0. Jadi untuk data kelas 1 itu bentuknya 0 atau bulat. Untuk data kelas 2, markernya itu bentuknya kayak petik ke atas gitu. Nah, nanti akan berbentuk segitiga. Jadi untuk data kelas 2 itu akan berbentuk segitiga. Nah, lalu di sini ada split data into training and testing dataset. Nah, di sini tuh nanti dari 900 data ini akan diambil sebanyak 0,2, akan dites size sebesar 0,25 atau 25%. Jadi nanti data ini akan diambil sebanyak 25%, lalu akan di random state atau akan diambil secara acak sebanyak 5 kali. Nah, ini kan bisa dilihat di sini random state-nya 5. Itu nanti data sebaik 25% itu akan di random state atau diambil acak sebaik 5 kali. Nah, lalu di sini ada ensemble learning classifier. Nah, di sini juga masih berhubungan dengan argumen tadi. Kalau if itu nanti akan masuk ke classifier tipe yang RF. Terus nanti kalau misalkan yang else nanti akan masuk ke classifier yang extratrice classifier atau IRF. Nah, lalu ada evaluate classifier performance. Nah, ini tuh nanti untuk memproses data-data yang sudah dimasukkan tadi. Nah, lalu di sini ada compute confidence. Untuk compute confidence ini nih, ini kan menggunakan np.array. Jadi ini tuh kayak sumbu-sumbunya gitu. Jadi di sini kan bisa dilihat 5,5. Maksudnya tuh ini tuh sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya itu 5, lalu sumbu Y-nya 5. Atau ini 3,6. Berarti nanti sumbu X-nya itu 3, sumbu Y-nya 6. Atau dan seterusnya, ini ada 6,4, 7,2, 4,4, 5,2. Nah, lalu ini ada visualize the data point. Nah, visualize the data point itu nanti akan divisualkan data pointnya. Jadi nanti si data point atau data setnya itu tuh akan ditampilkan jadi bentuk grafik itu, figur. Nah, untuk yang ini nih, untuk visualis input data itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat nih. Ini adalah bentuk dari visualis input data. Kamu bisa dilihat tuh. Tadi di sana kan ada kelas-kelasnya. Kelas 0 itu markernya S atau square, kotak ini. Berarti dia masuk ke kelas 0. Lalu marker 0 kelas 1.
Nah ini nih, yang bulat ini berarti masuk ke kelas 1, dan yang ini kelas 3 yang kelas 2 yang petik ke atas ini berbentuknya seperti segitiga, berarti dia masuknya ke kelas 2. Nah, nanti untuk dataset. Nah, untuk dataset itu nanti bentuknya seperti ini. Bulat-bulat gitu. Yang ini nih. Data point itu nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Nih. Nah, kita langsung saja menjalankan programnya. Kita run saja programnya. Nah, ini lagi loading. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita ketik Python. Karena di sini kita menggunakan menggunakan random forest.p, maka kita tulis lagi random forest.p. Lalu kita classifier tipenya. Di sini kan ada dua nih, RF atau IRF. Kita menggunakan yang RF. Kita tulis nah ini kan sudah kita tulis, lalu kita enter. Kita tunggu. Kita tunggu, lagi diproses. Nah, ini bisa dilihat muncul dua figur 1 dan figur 2. Nah, dalam figur 1 ini merupakan bentuk visualisasi dari input data. Nah, kita tadi juga udah dilihat nih dari listingnya. Nah, untuk visual input data itu yang buat kelas 0 itu markernya S atau square, makanya muncul ini. Nah, ini yang kotak ini berarti dia merupakan data 1. Iya, atau masuknya ke kelas 0. Lalu nanti untuk yang kelas 1 markernya 0 atau bentuknya bulat. Nah, ini berarti dia masuknya ke kelas 1. Dan untuk yang kelas 2 markernya kayak petik ke atas itu, dia bentuknya segitiga seperti ini. Nah, terus yang sebelah kanannya figur 2 ini merupakan visual dari ini dia. Nih, visual dari data point. Nah, bisa dilihat kan yang warna hitam ini tuh merupakan kelas 0. Yang warna abu-abu ini merupakan kelas 1, dan warna putih ini merupakan kelas 2. Jadi warna background ini tuh sebenarnya menjelaskan kelasnya. Yang warna hitam itu kelas 0, yang warna abu-abu kelas 1, dan yang warna putih itu kelas 2. Nah, ini tuh merupakan visual dari si input datanya. Bisa dilihat untuk yang kotak-kotak ini masuknya ke kelas 0, lalu yang ini yang bulat-bulat juga nih masuk ke kelas 2, lalu ini yang segitiga dia masuk ke kelas 2, ini masuk ke kelas 1. Seperti itu.
Nah ini tuh untuk menampilkan data ya. Yang ini tuh adalah visual dari input data, yang ini merupakan visual dari data poinnya. Nah kita close saja. Nah jika kita close kedua gambar tersebut, nanti ada figur lagi yang akan muncul, gambar lagi yang akan muncul. Kita tunggu, lagi diproses. Nah ini merupakan data yang muncul lagi. Nah ini kan bisa dilihat nih, kalau yang ini tuh ibaratnya agak lebih rapih lah daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ibaratnya kayak acak-acakan banget tuh. Nah kalau ini tuh kayak sudah lebih kayak sudah lebih terkumpul gitu loh. Ini kayak yang warna biru ini tuh masuknya ke kelas 0. Lalu ini yang warna orange ini masuknya ke kelas 1 yang warna abu. Lalu ini yang warna coklat ini masuknya ke kelas 2. Ini tuh kayak lebih rapih gitulah bentukannya. Kalau bisa diingat, daripada gambar sebelumnya yang masih acak-acakan, yang ini lebih teratur itu. Nah kita close. Nah kalau kita close nanti akan muncul lagi data. Nah ini merupakan visual data dari ini data pointnya. Nah ini kan bisa dilihat nih prediksi kelasnya, kayak bisa dibuktikan gitu loh. Kayak ini kan tadi yang ini juga nih, ini kan sudah ibaratnya sudah ada sumbu-sumbunya gitu kan. 3,6 tuh maksudnya berarti bisa dilihat di sini data point 0, data point 3,6 di kelas 0, yang ini 3 dan 6. Ini 3, lalu di sini ada 6. Nah berarti benar tuh dia masuk ke kelas 0. Lalu ada data point 64. Nah data point 64 ini masuk ke kelas 1 yang ini nih, 64. Nah ini kan betul nih, berarti ini dia masuk ke kelas 1 yang berwarna abu-abu. Lalu yang ini data point 4,4. Nah sini sudah benar kan, dia tuh masuk ke kelas 2 yang warna putih. Jadi untuk kelasnya itu, kelas 0 itu warnanya hitam, kelas 1 itu warnanya abu-abu, dan kelas 2 itu yang warnanya putih. Nah di sini bisa lihat dari sumbu X dan Y nya bisa dilihat, dan sudah benar lah. Kayak ini kita buktikan lagi nih, dia sumbu X nya itu 5 nih, sumbu Y nya 2. Nah ini dia masuk ke kelas 2, ini sudah betul. Nah ini dari dari figur sebelumnya juga, dan ini tuh lebih kompleks lagi gitu, lebih tepat lagi untuk masuknya. Kalau tadi kan kayak masih ada yang acak-acakan, masuk sini masuk situ. Nah ini tuh kayak sudah lebih terorganisir lagi. Nah paling segitu saja sih penjelasan yang bisa saya jelaskan. Jadi dari materinya juga ini tuh sudah sesuai dengan yang dibahas tadi. Untuk materinya sudah sesuai dengan yang dibahas tadi. Jadi dan untuk kelas-kelasnya juga sudah sesuai. Tadi kan kelas 0, kelas 1, kelas 2, markernya juga. Terus tadi visual dari input data juga sudah sesuai. Lalu
visual dari data poinnya juga sudah sesuai. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kali ini, yaitu tentang tentang random forest dan extremely random forest. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan atau dalam saya berbicara dan ada kesalahan saya dalam menjelaskan materi kali ini, saya minta maaf. Lebih kurangnya terima kasih, dan apabila ada kekurangan saya minta maaf. Sekian video kali ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.